Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Ya, baik. Ya, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Arif ada? Nggak masuk. Nggak masuk. Kiki, Hadir. Nadia, Hadir. berarti satu orang yang nggak masuk ya. Ya. Baiklah, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang perang. Selanjutnya pada minggu ini kita masuk ke materi Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin? Belum, Pak. Belum. Nah, Khulafaur Rasyidin itu pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa adik-adik lihat, ini adalah Khulafaur Rasyidin. Ada 4. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Di antara keempat Khulafaur Rasyidin ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana dan cara terpilihnya pun berbeda-beda. Bisa adik-adik baca, Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar. Sedangkan Umar bin Khattab keberanian, dia dipilih karena keberanian. Utsman bin Affan cerdas dan pandai. Di antara Khulafaur Rasyidin, dia yang paling cerdas. Ali bin Abi Thalib itu cerdas dan pandai, pemberani, sabar. Nah, ini arti Khulafaur Rasyidin. Pengertiannya bisa adik-adik baca. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyid, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi dapat kita simpulkan, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah. Nah, maka dari itu Khulafaur Rasyidin ini ada setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit dapat kita katakan biografi dari setiap Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Ia termasuk salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar ini lahir di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Ia merupakan seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Karena emang dari awal Abu Bakar ini tidak setuju dengan para penyembah berhala, dan dia beranggapan bahwa orang yang menyembah berhala itu bodoh. Maka dari itu ia dapat bergabung, dapat menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, oleh Rasul. Nah, setelah Rasulullah wafat, ia pun dipilih menjadi khalifah setelah memerintah selama 2 tahun. Ia memerintah selama 2 tahun setelah sepeninggal Rasul, dan ia pun wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir pada usia 63 tahun, sama dengan Rasulullah, dan dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar ini dikenang sebagai khalifah yang taat kepada Allah dan Rasul, serta berbudi tidak sombong dan sangat sederhana. Itulah Khalifah Abu Bakar. Nah, selanjutnya ini prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah.
Yang pertama itu memerangi orang murtad. Nah, pada saat beliau memimpin menjadi khalifah, itu banyak muncul nabi palsu. Mungkin adik-adik pernah dengar, sangat banyak sekali nabi palsu pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau berhasil memberantas para nabi palsu tersebut. Selanjutnya pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, dan ia memperluas dakwah Islam. Keteladanannya, beliau adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, berhati tenang, penyabar, dan sangat sederhana. Nah, tadi udah kita bahas khalifah pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum. Baik, jika tidak kita lanjut ke khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abu Uzza dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Nah, ia dilahirkan 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Berarti 2 tahun sebelum kelahiran khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat dari Khalifah Umar bin Khattab yaitu sangat pemberani. Dia tidak pernah mengenal rasa takut dan gentar terhadap apapun, dan kemauannya yang keras. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapat amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Sebelum Abu Bakar meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapat persetujuan di kalangan kaum muslimin setelah dibaiat Umar sebagai khalifah. Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara, di mana jalan yang akan dilalui, begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah, karena ia merupakan khalifah kedua. Ia juga mendapat gelar Amirul Mukminin, Amir al-Mukminin, komandan orang-orang mukmin, karena ia merupakan seseorang yang sangat amat pemberani. Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, dan ia dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Apa saja sih prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab selama ia menjadi khalifah? Yang pertama, ia memperluas dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen, mengatur dan mentertibkan sistem pembayaran gaji, pajak tanah, mendirikan pengadilan, membentuk jawatan kepolisian, memberikan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang untuk kelancaran ekonomi. Nah, selanjutnya khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy, sama seperti khalifah kedua. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW.
nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, sedangkan nasab Rasul bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Nah, ayah dari Utsman Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Nah, Utsman masuk Islam melalui dakwah atau ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Dan ia adalah orang yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Akan tetapi kehidupan yang dijalaninya sangat sederhana. Nah, ini periode pertama, Utsman bin Affan membawa Islam pada kemajuan yang sangat luar biasa, terutama pada segi perluasan dakwah. Periode pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. Sedangkan kedua, Utsman bin Affan mengalami berbagai rintangan, dari pemberontakan, pembangkangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintah. Utsman mengaku jabatan khalifah ini memangku jabatan ini selama 12 tahun. Tadi khalifah sebelum Utsman siapa? Umar. Nah, Umar hanya 10 tahun, sedangkan Utsman itu 12 tahun. Mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Nah, kepemimpinannya juga sangat berbeda dari khalifah sebelumnya. Ini disebabkan karena Utsman ketika diangkat sebagai khalifah ia telah berusia 70 tahun. Serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Itu membuat kepemimpinannya berbeda dengan kepemimpinan yang lain. Nah, prestasi Khalifah Utsman, ia sama seperti khalifah sebelumnya, ia memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur di setiap wilayah yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran, yang membangun bendungan untuk menjaga arus banjir, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi yang dibentuk pada saat Khalifah Umar, membangun angkatan laut, mendirikan masjid, memperluas Masjid Nabi di Madinah. Nah, Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir dari nama lengkapnya itu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di Mekah. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Dia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali pun dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu dari Nabi Muhammad. Nah, pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Nah, setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah melalui Muslim pun beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan, yang dilakukan pada tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Nah, dari keempat khalifah, Ali memerintah hanya 6 tahun selama masa pemerintahannya, karena ia di antara keempat khalifah ia yang paling banyak mendapat masalah, berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil, karena
pada pemerintahannya ibu kota pemerintah dipindahkan dari Madinah ke Kufah karena ia mempunyai alasan bahwa karena ia tidak ingin kota suci ini terkotori karena politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Mujam. Nah, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam menjadi khalifah, ia telah sampai ke daerah Shin yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang khalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duwali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, dari keempat khalifah yang telah dijelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, tidak. Baiklah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak minta untuk dipelajari lagi materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jika masih ada pertanyaan pada pertemuan selanjutnya, silahkan ditanyakan. Siap. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.